Ya, sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Senang sekali bisa berkumpul kembali di gereja kita, di gereja di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia, Pos Pelayanan Gereja Wisata. Dari segala aktivitas pekerjaan kita selama seminggu ini, Tuhan telah tolong kehidupan kita. Anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, dari setiap pekerjaan, pelayanan, sekolah, maupun apapun yang Tuhan izinkan kita nikmati selama seminggu ini, biarlah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah pujian penyembahan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk selalu berikan hatimu, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita hidup karena percaya, karena hanya Tuhanlah yang besar. Tak ada lagi Allah yang besar selain Tuhan kita. Berikanlah pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita hidup karena percaya. Karena jika engkau, Bapak, Ibu, dan Saudara percaya, imanilah, hanyalah Tuhan yang besar. Karena Tuhan telah berjanji setia, pengharapan selalu ada di dalam Dia. Dengan sungguh kita akan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Dengan sungguh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari awal kita berbicara dengan sungguh. Ku hidup karena percaya,
Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam kesungguh katakan aku punya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Engkau Tuhan yang bersahaja. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita bersatu dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Berikanlah hatimu, sadarlah bahwa dirimu banyak melakukan kesalahan, pelanggaran dosa. Tetapi jika Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu untuk menghadap Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Berikanlah pujian terbaikmu, sembah Dia, karena hanyalah Dia Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang dapat kita bersandar. Karena tiada Allah satupun kita bersandar, hanya kepada Allah kita, Allah yang hidup. Kita akan pujian bagi Tuhan dengan sungguh. Saat ku masuk ke hadirat, amin, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dengan sungguh Bapak Ibu angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban
korban syukurku yang terbaik. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, dan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita akan hujanin dari tawa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin Tuhan, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan segalanya buat Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami minta Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa penyerahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan.
Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar Tuhan urapan-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam ibadah kami. Ada roh api-Mu Tuhan yang menyala-nyala Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga setiap orang Tuhan tempat ini boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. Kami dipenuhkan Tuhan dengan kasih-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau mengurapi Tuhan, baik WR, singer maupun pemain musik Tuhan. Ada roh puji-pujian Tuhan nyata Tuhan tempat ini. Ada sukacita-Mu Tuhan nyata Tuhan. Kami boleh menerima sukacita daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bapak Ama Joy, Bapak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau memberikan hikmat Tuhan daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa Tuhan yang disampaikan bukan dari kekuatannya, bukan dari kepintarannya Tuhan, tapi benar-benar Engkau berbicara Tuhan bagi kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami setiap jemaat-Mu boleh dipuaskan Bapak, boleh disegarkan Tuhan, boleh dikuatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami pulang ke tempat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami berbeda Tuhan, tidak lagi sama seperti yang kami datang Tuhan. Kami sudah dipenuhi Tuhan, kami boleh makan makanan rohani Tuhan, dipuaskan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Kau bukakan hati Tuhan, baik setiap benih firman yang akan ditaburkan Tuhan, akan ditaburkan di tanah hati kami yang subur, dan itu akan berbuah berlipat ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-pelayan baik Asher, kolektan, baik operator Tuhan, Kau memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Kau memberkati hidup mereka Tuhan, membawa setiap pelayanan mereka Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Kau yang beracara Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk salam samping kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kita harus terima sukacita surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menjemput Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita terima sukacita surga. Itulah kekuatan dalam kehidupan kita, kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Kita akan pujian bagi Tuhan dengan sungguh. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Kita harus terima sukacita. Haleluya, haleluya. Kita katakan, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan tanganmu dan katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga, sukacita surga nyata penuh, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat hari ini adalah Minggu Performance. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan dalam bentuk pujian-pujian, mungkin dalam kesaksian, berdeklamasi atau puisi ataupun apapun itu, dipersilahkan. Mungkin ada anak-anak yot yang ingin bersaksi, atau Bapak Gembala atau Bapak Ibu yang ingin tergerak hatinya, saya ingin bernyanyi di gereja, dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin yang pertama yot dulu ya. Untuk yot dipersilahkan. Puji Tuhan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Hari Yesus lahir, sambutlah Dia. Tanda cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, damai sejahtera selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba.
cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu sudah terkasih, doakan terus Yud, biar tetap semangat, biar terus menimbulkan ide-ide yang terbaru untuk kelangsungan ibadah Yud. Mungkin itu saja. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, mungkin nenek bersaksi pujian, mungkin Bapak Pendeta mungkin ingin bersaksi pujian. Ya, mungkin Bapak Ketua Pemuda yang bersaksi. Halo, puji Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami sangat-sangat bersuka-cita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena berkatnya sehingga kemarin kami Youth Gospel Grand Wisata dapat bersuka-cita bersama di Natal GPC dan Cililitan. Ya, puji Tuhan, kemarin kami juga datang di Natal itu menjadi tamu undangan yang kalau bisa dibilang yang datang duluan. Di antara beberapa tamu undangan yang lain, kami datang duluan juga. Dan kami cukup senang di sana karena kami disambut dengan baik oleh teman-teman GPC dan Cililitan. Mereka juga humble sama kita, mereka juga cukup ramah dan menghargai kami. Lalu kami juga cukup terhibur dan juga cukup bersukacita dengan liturgi ibadah mereka. Liturgi ibadah mereka itu kalau bisa dibilang juga sedikit mendominasi dengan adanya drama. Drama itu menceritakan tentang bagaimana seorang anak muda yang menjaga identitas bahwa anak-anak Tuhan itu sudah kepunyaan Allah. Nah, di dalam dramanya itu dibilang bahwa hendaklah, ceritanya itu ada kalau nggak salah tiga drama. Yang pertama itu tentang pergaulan anak muda di masa sekolah yang melarang kita untuk saling menjaga hubungan atau relasi antara perempuan dengan laki-laki, saling menjaga satu sama lain. Karena dibilang di situ waktu itu di dramanya dibilang hendaklah kamu kudus sebab Allah itu kudus. Terus kami juga terkesan dengan beberapa konsep mereka itu mengambil konsep bahwa kasual itu adalah karena itu sudah kepunyaan Allah, dan mereka juga menggunakan, kalau misalnya dibilang, pakaian mereka sangat stylish banget ya, kayak pakai outernya kayak jaket jeans gitu, dalamannya kaos polos sama kayak anak muda banget lah gitu. Terus tapi sayangnya pas di akhir acara itu kan ada door prize, kami nggak dapet sih, tapi mungkin itu juga yang menjadi sedih ya. Tapi mungkin next time lah, tahun depan mungkin. Mungkin itu aja sih mungkin dari kami juga sangat senang kiranya para bapak ibu dan juga nenek, kami minta doanya untuk youth kedepannya supaya youth Gospel Grand Wisata ini dapat berkembang dengan lebih lagi, dapat dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dapat anak-anak yang dapat memajukan bangsa. Dan juga Natal kemarin kiranya kita bisa mengambil beberapa yang positif untuk kalau memasukkannya atau menjadi sebuah
referensi untuk Natal kita di 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu aja. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi pujian penyembahan, dipersilakan. Ya, jika tidak ada lagi, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nanti kami minta kesediaan Ibu Ina Harapan untuk mewakili dalam doa persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan Allah ditinggikan. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami sampai kami ada di hadapan pada saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, walaupun hanya sedikit demi sedikit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menerima Tuhan, dan Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan persembahan kami. Berkati kami selanjutnya Tuhan. Bimbing kami Tuhan, limpahkan berkat-Mu bagi kami. Berikan lagi kesehatan, kekuatan dalam hidup kami, dalam tubuh kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan ini persembahan kami. Kami memberikan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang untuk Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini hanyalah persembahan tubuhmu. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan dengan sungguh. Karena hal yang terutama dalam hidup ini kupersembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Biarlah persembahan kita yang menghidupkan kehidupan kita. Biarlah persembahan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan pelayan akan mengambil setiap persembahan kita. Para pelayan dipersilakan. Haleluya.
saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapkanlah hati dan bujana hatimu untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih berkat surgawi menghampiri hati kita. Siapkanlah hatimu, karena hanya dekat kasih Bapa saja kita bisa hidup. Dengan sungguh kita akan puja ini. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, supaya kehilangan hatiku
menjaga hatiku yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan sungguh kita akan tujuan ini hanya dekat kasih Allah, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah kami selalu berdoa. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan
yang terambil dari Galatia pasal 2 ayatnya yang 20. Saya ulang kembali. Galatia pasal yang kedua ayat yang 20. Jika sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Katakan amin dulu kalau sudah ada. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengangkat tema firman Tuhan adalah Kristus hidup di dalam aku. Jadi, jika hari-hari ini kita melihat perkembangan kekristenan, ini adalah grafiknya kalau saya menilai adalah akan semakin baik. Karena saya melihat, membaca berita internasional yang di California sana, kita melihat ada beberapa orang yang tidak mengenal Tuhan, yang katakan mereka adalah ateis, tapi mereka menyerahkan diri, dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan bukan beberapa orang lagi, mereka adalah ada ribuan orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga di daerah yang lain seperti di Rusia sana, mereka juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang-orang Kristen yang ada, kita berpikir dan mengoreksi diri kita. Jika dunia semakin menerima Yesus, lalu kita melihat ketika Yesus berkata, ketika aku nanti datang, adakah iman terdapat di dunia? Bapak Ibu sekalian, ada dua versi kehidupan orang-orang Kristen yang mungkin kita tidak melihat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dua versi perjalanan hidup. Ada satu yang mengatakan, aku hidup untuk Kristus. Dan yang kedua, Yesus Kristus hidup untuk saya. Lalu, di manakah kita memilih dan di manakah perjalanan hidup yang hari-hari ini kita jalani? Tulisan yang ditulis oleh Paulus ini, dia menyatakan iman dalam Kristus. Nah, kalau kita melihat dari atasnya firman Tuhan ini di Galatia, dia sebenarnya mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Ada hal-hal yang mungkin dalam hidup kita, sementara hukum Taurat adalah dianut oleh orang-orang Kristen yang mengatakan dan mereka menjunjung tinggi adalah hukum Taurat, atau kata lain adalah hidup moralitas yang harus dijunjung tinggi. Lalu kita berpikir bahwa ketika hari-hari ini kita berjalan melakukan segala hukum Taurat, melakukan kebenaran dengan kebenaran, dan yang paling tertinggi kita lakukan adalah moralitas kita. Kita harus menjaga, kita harus lakukan. Apakah kita mampu melakukan 100%? Hidup adalah dengan penuh moralitas. Moralitas menyangkut dari sikap, perkataan, perbuatan. Kalau tidak satu pun terbuat, maka percaya kita akan tidak bisa selamat. Tidak akan bisa hidup dengan benar. Karena yang satu akan tidak bisa kita lakukan. Seberapa hukum Taurat akan dilakukan,
katakan adalah 1 sampai 9 dan yang 1 tidak akan bisa, maka batal semua yang 9 dikatakan kita tidak bisa akan selamat. Bapak Ibu, hari-hari ini kita orang Kristen dan termasuk saya akan terus melakukan hal-hal yang seperti ini. Mengatakan bahwa aku harus mau hidup baik, aku mau hidup dengan benar. Saya mau mengikuti perintah-perintah Allah, tetapi pada kenyataannya saya hidup tidak benar. Perbuatan saya salah yang akhirnya saya hidup, dan mungkin saya hidup depresi dengan perbuatan saya. Adakah kita kuat tanpa Allah? Dalam beberapa hari dan minggu-minggu ini, saya sempat, mungkin saya katakan, agak-agak hampa kehidupan. Tentang iman saya semua udah mulai goyah. Ketika saya memandang diri saya, memandang di sekeliling saya, dan saya merasa bahwa hidup saya adalah tidak mampu melakukan yang terbaik. Saya melihat keadaan hidup dan ekonomi, saya merasakan bahwa saya tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu terniat dalam pikiran saya berkata, Bapak Ibu, oh tidak, saya akan harus melakukan ini, saya akan harus melakukan itu, supaya saya akan berubah. Bapak Ibu sekalian, dalam hal itu saya berpikir, juga dalam pekerjaan saya menimbulkan pikiran negatif, saya timbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga saya membenci seseorang, membenci pekerjaan saya, membenci mungkin owner yang memiliki perusahaan. Saya berpikir ini adalah tidak ada keadilan dalam hidup. Lalu saya mencoba untuk lebih baik, saya berpikir begitu. Dalam hal itu saya akan down. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Sehingga dalam beberapa hari saya sakit, saya ngedrop, 2 hari gak bisa bangkit, hanya tidur aja. Saya berpikir kepada Tuhan, kenapa bisa begini? Bapak Ibu, ketika saya merenung, saya berkata dalam hati saya begini. Ketika kamu berdoa dan bergumul sebelum kamu bekerja, saya merenung, apakah kamu berdoa? Seakan-akan ada sesuatu yang ngomong pada diri saya ketika saya merenung. Dia berkata, ketika kamu bergumul memiliki pekerjaan, apakah kamu dengan kekuatan sendiri atau dengan doa? Lalu saya menjawab dalam hati saya begini, iya, itu adalah dengan doa. Lalu saya melihat keadaan situasi hidup yang saat ini, ketika berhari-hari dan sebelumnya saya berdoa, bahkan saya berpuasa, saya bilang, ini keadaanmu hari ini ada. Apakah sebelumnya kamu sudah berdoa? Saya juga menjawab, ya, saya sudah berdoa. Lalu ketika kamu berdoa, kenapa kamu tidak bisa mengiyakan apa yang terjadi hari ini oleh karena keadaan? Saya bilang, iya. Ketika saya berdoa, maka Tuhan menjawab doa saya. Lalu kenapa kamu bilang hal ini tidak baik sehingga kamu membenci orang? Lalu kenapa kamu bilang hari ini juga ini tidak baik adanya? Kan itu adalah doa yang telah engkau berbuat sehingga terjawab doamu. Kamu boleh bekerja hari ini di tempat ini, itu adalah karena pergumulan dan doamu. Ya, saya bilang itu benar. Yang menjadi permasalahan hidup saya, yang menjadi permasalahan hidup kita hari-hari ini adalah kita seringkali tidak bersyukur apa yang ada, namun yang kita mau semau-maunya kita terjadi. Ini ternyata saya berpikir saya di luar Kristus. Saya berusaha sekuat-kuat tenaga saya untuk melakukan segala sesuatu untuk terjadi, dan itu akan menjadi sebuah kejadian yang terjadi untuk hidup saya, untuk menjadi sukses. Maka
berkatalah Tuhan, itu adalah dengan kekuatan. Maka tidak akan terjadi yang terbaik ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan, mengharapkan Tuhan dalam kehidupan hari-hari kita. Lalu, bagaimana yang seharusnya kita berjalan? Ketika ada Kristus dalam hidup kita, apapun yang terjadi hari ini, mati pun Bapak Ibu, dan kesusahan penderitaan apapun, ketika kita bilang bahwa Yesus ada di dalam saya, apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Sang yang ada di dalam hidup kita. Sepanjang kita melakukan yang terbaik dan berusaha dan berdoa, menyerahkan semuanya, Tuhanlah yang melakukan itu bagi kita. Jangan hidup dengan berputus asa, karena Tuhanlah yang membuat itu dalam hidup kita, mampu untuk melewati hari-hari ini. Namun seringkali kita berada di luar kehidupan Kristus. Kita mengatakan bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan dan saya mengiring Yesus, saya mencintai Yesus. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal di luar daripada Tuhan. Sehingga dengan di luar Tuhan ada kekecewaan, merasa berat, terlalu berat penderitaan. Tetapi di dalam Tuhan, percaya Bapak Ibu, apapun itu yang berat, merasa adalah baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, ketika membaca firman Tuhan ini, inilah meneguhkan iman kita. Ketika firman ini mengatakan, saya baca sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terkadang kita merasa hidup, tapi hidup kita hidupin dengan merasa sendiri. Sehingga ada terjadi kekecewaan demi kekecewaan dalam hidup kita, karena kemaksimalan hidup tidak akan bisa maksimal dengan hidup sendiri. Sama dengan Yeremia 17, dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang disampaikan juga dalam firman ini. Jangan mengandalkan diri dengan kekuatan dan kepintaran dalam hal apapun, karena di ujungnya adalah kekecewaan dan sakit hati. Siapa yang melihat bahwa ketika dia ada berjalan dari kecil hingga pada hari ini, merasa bahwa dia baik dan bahagia. Perjalanan hidup kita berpikir dan terlalu berharap bahwa hidup saya adalah terus baik-baik saja. Saya mengambil contoh dalam hidup keluarga saya, suami istri. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya istri. Lalu Tuhan menjawab memberikan aku istri. Dalam beberapa tahun sudah terlewatkan, ada keindahan, ada suasana yang baik bagi saya. Kami nikmati bersama. Tetapi ketika pada ujung-ujung hari-hari ini, terasa hidup ini tidak ada baik. Yang ada adalah kesusahan. Yang adalah ada penderitaan. Ketika saya melihat dan merenung, ya Tuhan, ini bukan keinginanku, tetapi ini adalah keinginan Tuhan. Terjadi hal ini bagi kehidupan dan tidak ada yang tahu sekalipun. Dari sekitar hidup kita, katakanlah kita sudah mulai nikah, itu yang sudah nikah. Lalu berada di ujung dan di pertengahan ada sesuatu hal yang tidak akan bisa diterima oleh manusia, tetapi Tuhan mengizinkan.
Ketika kita ada di luar Tuhan, maka percaya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kuat di luar Tuhan. Bahkan yang ada dalam kekecewaan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan Tuhan. Karena pada kenyataannya tidak ada orang yang mau hidup dengan penderitaan. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, ketika dia berkata ada Tuhan ada di dalamku, maka percaya semua yang terjadi bahwa Yesus adalah mengizinkan dan telah bersama-sama dengan saya. Apa yang ada yang saya alami hari ini, katakan Yesuslah juga mengalami itu. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada siang hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang baik engkau terima, apa kesuksesan yang kita terima, itu pun bukan karena kita, tetapi oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, tidak perlu kita berbangga dengan apa kesuksesan apapun yang membuat kita hidup dengan angkuh. Dan apapun sebaliknya, kegagalan sekalipun akan terjadi. Katakan Bapak Ibu, ini bukan saya, tetapi karena Tuhan juga ada bersama dengan saya. Semuanya itu akan baik. Dan merasa hidup ini ketika kita merasa bahwa ada Yesus dalam hidup kita, kita merasakan bahwa saya tidak sendiri. Ada seorang sahabat setia dalam setiap langkah-langkah hidup saya. Dia akan meringi hidupku dan tidak pernah melupakan saya. Karena Allah berjanji, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan kenyataan di hari ini adalah ketika ini kita menyatakan firman Tuhan ini, Tuhan ada bersama. Mari kita juga bersama-sama yang tertulis di dalam firman ini. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, koreksi diri kita. Apakah segala sesuatu yang sedang kita perbuat, yang sedang kita lakukan adalah kita melibatkan Tuhan atau dengan kekuatan kita. Dan terkadang Bapak Ibu, dalam hidup manusia, kita seringkali lupa kalau keadaan kita baik-baik saja. Dan merasa itu adalah semuanya adalah kita yang melakukan. Tetapi ini semua bukan. Apa yang terbaik kita terima, itu adalah daripada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, Tuhan akan mengizinkan semuanya itu karena Tuhan mencintai kita. Kita dijadikan sebuah, katakanlah manusia yang akan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan membentuk segala sesuatu sama seperti emas. Dari hal yang tidak baik, dari hal yang mungkin tidak bisa difungsikan, diolah, diproses menjadi hal dan benda yang mulia di hadapan manusia, dan itu akan dikejar oleh orang. Begitu juga hidup kita, katakan ketika ada dalam suatu proses, ada hal-hal yang mungkin kita tidak terima, katakan dalam proses, karena Tuhan mau hidup kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang kita isi dalam hidup kita. Bukan lagi kita mengisi Kristus dalam hidup kita, dalam hidup ini, tetapi kita mengisi hal-hal yang lain. Mungkin bulan yang lalu saya sampaikan firman Tuhan yang ada dalam 3 aspek kehidupan manusia, yang terkadang kita lebih cenderung yang namanya bios. Dalam kehidupan tubuh, dalam kehidupan jiwa kita melupakan joy, kita melupakan roh yang menghidup di dalam hidup kita. Dan itulah yang seringkali kita duluankan, sehingga hal ini adalah tidak akan terlaksana dalam hidup kita. Bapak Ibu, samalah dengan dunia ini. Sebuah buku mengatakan, dan bumi inilah menyerahkan seluruh buahnya untukmu. Tergantung apa benih yang engkau taruh dan yang telah engkau tanam, dan kamu dapat buahnya. Begitu juga hidup jiwa ini. Ketika engkau tabur
Dan ini adalah sudah terkaya raya diberkati oleh Tuhan. Tergantung yang mana benih yang kau ambil dan kau taruh dan kamu mau tumbuhkan dalam hidupmu. Dan itulah buah yang akan engkau panen kelak. Taruhlah firman Tuhan dalam hidup. Taruhlah yang terbaik dalam hidup. Supaya kelak kita akan bisa menerima buahnya pada saat yang Tuhan tentukan. Ingat Bapak Ibu, sekalipun kita mengatakan bahwa aku hidup di dalam Tuhan dan sering kita berdoa di dalam Tuhan, kalau hal ini kita tidak berpikir jalan mana yang harus kita lewati dalam hidup kita, aspek hidup kita yang mana. Karena manusia ini adalah cenderung mau hidup dengan baik dan cenderung diberkati. Itu. Tapi kenapa tidak diberkati, tidak bertumbuh? Padahal orang Kristen yang katakan dari kakek nenek moyang sudah Kristen, tapi tidak ada buah sama sekali terjadi. Memang benar semuanya dilakukan, bergereja, ikut semua, tapi salah dalam perjalanannya. Dia memakai aspek kehidupan yang pertama adalah hidupku untuk Kristus. Itu sama dengan kehidupan mula-mula sebelum orang percaya kepada Kristus, yang menganut yang namanya Taurat, dia berjalan dengan Taurat, dan itu yang dijunjung tinggi, tidak akan bisa baik adanya. Tetapi hiduplah dalam aspek yang kedua, Kristus hidup di dalam saya. Dan tidak gampang untuk melakukan hal ini, karena bukan lagi hidup kita yang akan bergerak, dan bukan lagi keinginan-keinginan kita yang kita akan dapatkan, melainkan percaya keinginan Tuhan yang terjadi. Apakah kita mau dengan keinginan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Terkadang kita tidak mau, karena jalan Tuhan jauh berbeda dengan jalan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dengan iman kita berkata, Yesus hidup di dalam saya. Yesus berkarya untuk saya. Yesus penolong dalam hidup saya. Yesus kekuatanku. Kita orang-orang Kristen harus terus mengatakan hal-hal itu, bahwa Yesus ada di dalam. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ini, Yesus di dalamku, tetapi kebanyakan orang berbuat dosa, apakah Yesus itu juga berbuat dosa? Nah ini pertanyaan. Kalau ini bisa dibahas di satu SKS, kalau bisa kita tanya sama Pak Rektor nanti. Kita katakan begini, ada Yesus di dalam hati saya, tapi kenapa orang ini berbuat dosa? Kebanyakan juga orang Kristen adalah kebanyakan munafik hidup kita. Kita mengatakan, ini adalah yang namanya, ini menghina nama Tuhan. Saya sering bilang, jangan katakan bahwa Yesus ada di dalam, tapi perbuatanmu adalah najis. Kamu tidak akan menyimpan kebaikan dalam hidupmu, tetapi perbuatanmu adalah jorok di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang ini tidak akan sembarangan ketika kita mengatakan ada Yesus dalam hidup. Perlu dengan perbuatan, perlu dengan hati yang tulus kita katakan Yesus ada di dalam. Dan kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu rasakan kebahagiaan. Kebahagiaan terus akan terjadi dalam hidup kita. Keadaan dan situasi apapun, ada sukacita, ada damai sejahtera terus mengelilingi hidup kita. Saya mengambil contoh Bapak Ibu. Ada orang kaya, dan ini memang kenyataan terjadi. Ketika mereka berkumpul, lalu mereka memesan makanan di rumah mereka. Mereka membayar mahal
makanan mereka karena mereka berkumpul dalam satu keluarga. Dalam satu hal Bapak Ibu, ada sesuatu yang kurang, entah apa yang salah. Lalu apa yang terjadi ketika mereka menikmati makanan itu? Yang satu ini adalah marah-marah. Yang ngoceh-ngoceh ketika mereka hidup, makan bersama yang harusnya mereka menikmati. Yang berlimpah itu yang ada di hadapan mereka. Lalu ada marah-marahnya. Yang satu berkata, oh begini, yang satu begini. Lalu makanan itu jadi makanan apa, yang enak apa tidak Bapak Ibu. Rasa makanan yang enak serasa kita makan, tapi rasanya sebelum kita makan, kita malas untuk makan. Tetapi walaupun sedikit makanan ditaruh di hadapan kita, kita kumpul bersama-sama. Makanan apapun itu, entah apapun. Mungkin katakanlah makanan instan Indomie. Kalau kita makan, kalau Tuhan memberkati, kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan memenuhi hidup kita. Ada tawa, ada ria gembira terjadi sekalipun dalam hidup. Keadaan makan, bukan di makanan yang enak, tetapi diberkati oleh Tuhan karena Yesus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingat sekali lagi saya katakan, taruhlah Kristus itu dalam hidup. Dan ini adalah benar-benar mengatakan menerima Yesus. Jangan menerima Yesus ada tujuan dan motivasi hal-hal yang lain. Ada juga banyak hal-hal karena motivasinya kecewa. Dan banyak orang-orang Kristen yang kecewa karena dia di luar Kristus. Dia mau menjadi benar, tetapi dia di luar Kristus, bukan Kristus yang ada di dalam. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam, semuanya akan terjadi dalam sikap, dalam perbuatan penuh dengan kerendahan hati. Yang mengatakan akan keluar buah-buah yang indah, perkataan sikap yang akan terus keluar. Dan kalaupun akan keluar hal-hal yang buruk, kita sudah melihat, wah tidak bisa akan kulakukan hal ini. Berdoa, mari kita berdoa. Kita biarlah Tuhan hadir dalam hidup kita, menjalani hari-hari kita, langkah-langkah hidup kita, keputusan sekalipun apapun, biarlah Tuhan yang akan melakukan itu bagi kita. Karena kalau hal itu terjadi, maka kekecewaan tidak akan ada, dan mungkin kegagalan akan ada, tetapi kekecewaan dalam hati sakit hati tidak ada, karena Tuhanlah yang berbuat. Serasa semuanya akan Tuhan lakukan. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang menyertai kita. Kita terus berdoa. Jangankan pada hari-hari ini banyak orang yang sudah berpesta, katakan dari Natal. Dan jangan membiarkan hal itu begitu saja. Melalui momen-momen Natal, kita merenungkan bahwa benar-benarkah Kristus hidup di dalam kita, ataukah kita hidup untuk Kristus. Kita merenungkan hal ini. Bapak Ibu, mari kita angkat. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita merenungkan firman ini sebelum disiapkan lagu kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku hanya Yesus dan hanya Yesus jawaban hidupku.
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi kita pujian dalam syukur Bapak Ibu. Katakan kalau mencari damai dapat aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Coba musik saya kami kecil ya. Silakan. Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kembali mengajarkan kita bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita saudaraku sekalian.
Kita harus memahami hidup kita bukan lagi milik kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Dia telah menebus kita dari segala kebejatan kita, dari segala dosa kita. Tuhan sudah tebus. Dia telah mati di kayu salib. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalaupun ku hidup, ya Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita nanti bisa buktikan kita itu sudah hidup di dalam Kristus atau belum. Kristus itu sudah hidup dalam kita atau belum. Kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan minggu lalu, growing life, kehidupan yang bertumbuh. Kehidupan yang bertumbuh, hidup itu bisa bertumbuh kalau Kristus ada di dalam dia. Puji Tuhan. Kalau Kristus ada di dalam dia, maka kehidupan itu akan bertumbuh. Nanti terlihat dari mana? Terlihat dari buah-buahnya. Dia bisa berbuah. Dia memiliki buah-buah kasih. Buah-buah kedagingan dimatikan semua. Kalau kita baca Galatia pasal 5 ayat 19-21, itu buah-buah kedagingan yang kesombongan, keangkuhan, apalah tidak tahu berterima kasih, semuanya itu semua dihilangkan, dimatikan. Kenapa? Kristus ada di dalam dia. Tapi ketika Kristus itu tidak ada di dalam dia, maka justru buah-buah kasih itu hilang. Yang bertumbuh apa? Buah-buah kedagingan, itu yang malah bertumbuh. Sombong, angkuh, berbohong, ya, itu yang akan bertumbuh. Ya. Maka kalau buah-buah daging itu bertumbuh, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Tapi kalau pertumbuhan rohaninya itu bertumbuh, daging mati, maka buah-buah kasih itu yang akan bertumbuh. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam dia. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, itu aja kok indikatornya. Itu aja indikatornya. Patokannya di situ. Kita tidak perlu mengatakan Kristus ada di dalamku. Kita tidak perlu mengatakan saya sudah bertumbuh dalam Kristus. Lihat dulu dari buahnya. Mana yang berbuah? Tadi Pak Guru mengatakan apa? Tergantung kita menanam apa. Kalau engkau menanam cabai, nanti akan yang tumbuh itu cabai. Kalau engkau menanam padi, nanti yang bertumbuh padi. Nggak mungkin kita menanam cabai, yang tumbuh adalah padi. Nggak mungkin. Kalau engkau menanam yang baik, maka yang baiklah yang bertumbuh dalam hidupmu. Kalau engkau menanam yang jahat, maka kejahatan itu yang bertumbuh dalam hidupmu. Tinggal pilih, saudaraku sekalian. Ingat, Allah kita itulah Allah yang bukan otoriter. Dia bukan otoriter. Dia memberikan kita namanya free will, hak bebas. Terserah. Kamu mau berbuat jahat, silakan. Ada firman Tuhan mengatakan, kan? Siapa yang berbuat jahat, lanjutkan berbuat jahat. Yang mau berbuat baik, lanjutkan berbuat baik. Dan kita lihat pada akhir, engkau akan menuai apa yang telah engkau tabur. Saudara sekalian, saya melihat tadi rentetan firman Tuhan yang kita sampaikan beberapa minggu belakangan ini kayak berurut nih. Pertama dulu saya sampaikan tentang doa. Ada 5 doa yang didengarkan oleh Tuhan. Dikatakan, Luther mengatakan bahwa doa itu adalah bagaikan nafas hidup. Orang yang tidak berdoa bagaikan kehidupan yang tidak bernafas, tanpa bernafas. Lanjut, minggu berikutnya saya akan menyampaikan tentang growing life, kehidupan yang bertumbuh, kehidupan Kristen yang bertumbuh. Kehidupan Kristen yang bertumbuh ketika Kristus ada di dalam dia. Nah, disampaikan oleh Pak Guru tentang kehidupan di dalam Kristus. Makanya saya katakan, sepertinya Tuhan sedang mengizinkan firman Tuhan ini diberitakan untuk kita, supaya kita jangan mati rohani. Ya, kalau kita udah mati rohani, percuma kita datang ke sini, sama aja kita membawa mayat kita. Kan firman Tuhan mengatakan, Luther mengatakan bahwa hidup tanpa bernapas adalah seperti hidup tanpa doa adalah hidup
yang tanpa bernafas. Ya kalau kita rohani kita kering, ya sama aja kita kesini membawa mayat yang tanpa bernafas. Saya percaya kita di sini membawa kehidupan di hadapan Tuhan. Amin. Membawa kehidupan di hadapan Tuhan. Sudah saatnya saudaraku sekalian. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-temanku banyak di Polonias, masih muda-muda. Adik-adik kelasku masih muda-muda meninggal. Teman-teman kantor saya justru anak-anaknya yang meninggal. Jangan dipikir masih muda sayanya, masih lama kok hidup saya. Kita nggak tahu. Saudara-saudaraku saja, adik saya 2 tahun yang lalu meninggal, ibu saya masih sehat. Kan Tuhan memanggil kita itu kan bukan pakai nomor urut 1, 2, 3, 4. Oh, ini karena masih muda, nanti kamu paling belakang, yang paling tua di depan. Enggak, Tuhan acak semuanya. Terserah Tuhan mau ambil yang mana. Saya ambil dulu yang ini. Ambil yang muda, siapa yang melarang? Orang milihnya Tuhan. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Jangan terlalu santai-santai. Kerjakan keselamatanmu, haleluya. Kerjakan keselamatanmu. Sehingga ketika kapanpun Tuhan datang dalam hidup kita, kita siap. Ingat, 5 perempuan bijak dan 5 perempuan bodoh. Perempuan bijak, mereka selalu menyiapkan minyak dalam. Tapi yang 5 tidak bersiap-siap. Sehingga ketika raja datang, kelebahkan semua. Nah, jangan sampai kita seperti 5 perempuan bodoh. Ya, ayo kita semua persiapkan diri. Hidupkan Kristus dalam dirimu. Undang Kristus hidup dalam hidupmu, sehingga kau mengalami pertumbuhan rohani. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Tadi saya mendengarkan di sini. Wih, sebenarnya ini bukan Pak Guru yang menyampaikan ini. Tuhan sedang menaruhkan dalam hati kami hamba-hamba Tuhan. Sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Saya lihat, loh, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang doa. Berikutnya saya menyampaikan tentang pertumbuhan rohani, pertumbuhan hidup yang bertumbuh, growing life. Hari ini disampaikan tentang kehidupan Kristus dalam hidup kita. Oh, ternyata Tuhan sedang nyolek kita ini. Ayo, kamu jangan diam aja. Ayo bergerak, kerjakan keselamatan. Itu Tuhan katakan seperti itu. Ingat saudaraku, sekarang iman Kristus sedang diserang. Coba lihat YouTube, Facebook, di mana-mana iman kekristenan sedang diserang. Kalau kita tidak mengerti keimanan kita, kita akan tumbang. Jangan sampai orang-orang yang bukan Kristen lebih menguasai Alkitab daripada kita. Mereka lebih menguasai, mereka lebih mempelajari. Kita malah malas baca Alkitab. Kita nggak paham keimanan kita. Ayo mari belajar. Saya kita mari belajar supaya kita jadi pemenang. Haleluya. Jadi pemenang seperti Daud. Daud lebih daripada pemenang. Modalnya apa? Dia bisa mengalahkan Goliat bukan karena dia kuat. Oh, dibandingkan dia dengan Goliat tingginya hampir 3 meter. Daud kecil. Kenapa dia bisa mengalahkan? Itu karena dia mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini. Ingat firman Tuhan ini jangan lewat begitu saja. Tanamkan di dalam pikiranmu. Renungkan dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Supaya engkau bertumbuh. Ya, dan supaya Kristus itu tetap ada dalam hidup. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang semua berdiri. Kita akan pujian sekali lagi. Refnya aja bersama dia. Haleluya. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku damai, walau hidup
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Engkaulah yang menjadi jawaban hidup kami, Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami hari ini lewat firman-Mu, supaya kami boleh menghargai pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Hidup kami ini bukan milik kami lagi. Hidup kami adalah milik Tuhan, karena Engkau telah menebus kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan, janganlah kami memperlakukan kehidupan kami semau kami. Baiklah kiranya kedagingan itu boleh kami matikan, dan Roh-Mu itu yang hidup dalam kami, Bapa. Kiranya Kristus selalu hidup dalam kami, dan itulah yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam hal kerohanian tentunya. Dan rohani kami tidak akan pernah kerdil, apalagi mati, Tuhan. Rohani kami akan selalu terawat oleh karena lawatan Tuhan, oleh karena taburan benih firman Tuhan yang selalu menyuburkan rohani kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Firman ini kiranya boleh membawa sukacita bagi hidup kami, Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi makanan jiwa kami, sehingga kami, Tuhan Yesus, menjadi kehidupan yang selalu haus akan firman Tuhan, menjadi kehidupan yang selalu haus bagaikan rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kami selalu merindukan Engkau, Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati hamba Bapak guru kami yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami hari ini, menjadi saluran firman Tuhan yang tertaburkan bagi setiap kehidupan kami. Kiranya hamba-Mu ini yang Kau pakai semakin luar biasa lagi, semakin heran lagi. Kau berkati keluarga, istri, anak-anak. Engkau berkati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini menjadi imam yang bisa mengajak dan mengajar seisi keluarganya hidup di dalam Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati setiap usahanya, apapun yang dikerjakannya berhasil. Seperti yang Kau memberkati Yusuf, Tuhan, karena selalu setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami percaya dengan kesetiaan hamba-Mu ini, Bapak Guru kami, maka Engkau juga memberkati apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh sidang jemaat yang beribadah hari ini, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak kecil. Engkau berkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terluputkan di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang terluputkan daripada perhatian Tuhan. Taruhkanlah kami semuanya di hati-Mu, dalam pikiran-Mu Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati Bapa. Banyak sekali pergumulan-pergumulan kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kiranya dalam pergumulan kami, Engkau yang menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bahwa setiap kesaksian yang telah disampaikan oleh anak-anak Tuhan, khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak muda yang telah Engkau pakai juga Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil-Mu lewat pujian, penyembahan yang boleh mereka persembahkan ke dalam beberapa gereja belakangan ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak muda GPI Gereja Wisata ini Bapak. Engkau persiapkan mereka masa depan yang penuh berkat. Apapun cita-cita mereka, Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, mereka adalah tiang-tiang di dalam gereja. Oleh karena mereka lah gereja ini, rumah ibadah ini menjadi kuat, pelayanan ini menjadi kuat. Oleh karenanya kami mohon kiranya Engkau memberikan perhatian-Mu yang sepenuhnya kepada anak-anak muda kami ini Bapak. Engkau berkati mereka. Jika mereka dalam bangku pendidikan, Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Jika mereka juga yang sudah bekerja, Engkau berkati Tuhan Yesus.
Kiranya di dalam pekerjaan mereka juga Engkau jadikan mereka menjadi saksi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk mengabarkan kebenaran kepada semua orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Apapun pelayanan mereka seterusnya Tuhan, kami akan serahkan di tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap mereka, dan para pengurus, ketua, sekretaris, bendahara Engkau berkati juga Tuhan, agar mereka boleh menjalankan pelayanan pemuda ini dengan baik dan dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh para pengerja di tempat ini, mulai dari hamba-Mu sampai kepada pendeta, guru, dan seluruh pelayan altar. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau memberikan kami kesatuan hati, kekompakan untuk bisa menjalankan pelayanan ini. Dan kami fokuskan semuanya hanya demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seluruh jemaat yang belum bersama-sama dengan kami hari ini, kami tidak tahu mereka di mana mereka berada. Tuhan, jika mereka dalam pekerjaan, Engkau berkati Tuhan, dan Engkau pakai mereka dalam pekerjaan menjadi saksi-Mu Bapa. Jika mereka dalam keadaan masalah, mungkin sakit ataupun halangan mereka, kami serahkan di tangan-Mu. Engkau melawat mereka Tuhan, dan Engkau merangkul mereka, dan Engkau mengasihi mereka Tuhan, memberkati mereka, hingga pada hari berikutnya kami akan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah, presiden sampai kepada pengurus-pengurus RT RW. Kami serahkan di tangan Tuhan. Mereka adalah pemimpin yang telah Engkau pilih dan Engkau tempatkan di negeri kami ini untuk memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Berikanlah mereka hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan setiap pelayanan mereka di negeri ini dengan mengutamakan kepentingan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, dan bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi semuanya adalah demi kepentingan bangsa dan negara ini, tanpa membeda-bedakan. Mereka memperlakukan semua warga negara dengan adil, termasuk kami anak-anak Tuhan di negeri ini. Kami diberikan kebebasan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kami menjadi berkat di negeri ini Tuhan Yesus, lewat kehadiran kami, maka negeri ini semakin diberkati dan semakin menjadi negeri yang menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan telah memberikan Tuhan. Kiranya lewat persembahan mereka, maka pelayanan di tempat ini semakin diberkati, dan Kau memberkati mereka juga. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha keluarga mereka Bapak. Terima kasih Yesus buat pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 2024. Engkau berkati Bapak. Engkau berikanlah kami pemimpin yang terbaik, dan siapapun nanti pemimpin yang terpilih, itulah yang pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi kami, dan itulah pemimpin yang terbaik. Jauhkanlah berbagai kegaduhan atau apapun yang terjadi yang mengacaukan bangsa kami dalam pesta itu Tuhan. Dan bila kiranya pesta itu berjalan dengan damai, dengan hati yang sejuk Tuhan, dan hingga Tuhan Yesus selesai demokrasi itu pun tidak ada satupun yang mengganggu kenyamanan di dalam bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini yang jauh dari sempurna, dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan karena ini sudah mau masuk suasana Natal. Kita akan pujian buat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji dengan sukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Katakan, mari kita puji namanya.
Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, mari kita sambut-sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang buat kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Pak Fernandus ya. Iya, terima kasih sudah datang Pak Fernandus, suami daripada Ibu Ani, yang sudah juga bersama-sama dengan kita hari ini. Kiranya kehadiran beliau boleh menjadi berkat bagi kita di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan kita, menguatkan kita dari kesaksian hidup, dari apa yang dialami oleh Pak Guru itu juga boleh menguatkan kita ketika kita mengalami hal yang sama gitu ya. Karena memang seperti quotes mengatakan hidup lagi susah-susahnya gitu ya Pak ya. Karena nggak cuma Bapak, kita semua juga di sini mungkin mengalami hal yang sama seperti juga saya gitu. Saya juga mengalami kenapa sih harus gini, kenapa sih harus gitu kadang-kadang kenapa sih ikut Tuhan gini banget gitu. Tapi ternyata memang di firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya gitu. Artinya Tuhan nggak pernah menjanjikan ketika kita ikut Tuhan itu jalan selalu rata gitu, selalu mulus atau setiap hari pelangi, enggak gitu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita harus ngadapin itu semua, Dia selalu ada buat kita gitu. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Intinya Tuhan udah ngingetin dari awal bahwa barang siapa mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salib. Bahkan Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya kalau kita mau ikut Tuhan, ya pikul salib itu udah wajib. Kalau mau ikut Tuhan tapi nggak mau pikul salib, Tuhan menganggap kita nggak layak gitu. Seperti itu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa ketika hidup lagi susah-susahnya, percayalah bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu ya. Terima kasih buat hambanya, juga terima kasih buat pelayan altar yang sudah melayani hari ini, baik WL, singer, pemain musik, LCD, operator, juga yang ngejagain kamera di belakang, lalu usher, juga kolektan semua, juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, termasuk Pak Fernandus juga yang bergabung sama kita gitu ya pada hari ini. Kiranya menjadi sukacita bagi kita. Selamat datang dan selamat beribadah. Lalu juga untuk ibadah kita di minggu depan, Oke, minggu depan hari Minggu tanggal 17 Desember. Seperti biasa kita ibadah jam 10 pagi di tempat ini. Worship leader akan dilayani oleh Saudara Dedi. Singernya dilayani oleh
Rian dan Ray. Asyirnya dilayani oleh keluarga guru BGA. Infokusnya Ete, kolektamnya Ras. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat. Musik dilayani oleh Dasman dan ketangannya kita Batik Day. Jadi silakan pakai batik di minggu depan supaya kita juga ikut melestarikan, ikut bangga pada warisan budaya bangsa Indonesia di mana tempat kita tinggal saat ini gitu ya. Lalu latihan hari Sabtu seperti biasa, silakan waktunya disepakati. Juga lagu dikirimkan hari Jumat. Ingat ya, jangan jam 12 malam gitu, walaupun masih hari Jumat tapi jangan malam-malam. Karena kita juga perlu belajar buat setiap layarnya, jadi silakan buat dilatih. Kalau perlu dari kami sudah dikirim juga boleh. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mau bergabung mendengarkan firman Tuhan ketika misalnya udah lelah bekerja lalu pengen ngedengerin suara Tuhan, silakan hadir gitu ya. Lalu untuk hari Sabtu ibadah youth di tempat ini jam 7 malam gitu. Kayaknya minggu besok udah gak ada undangan lagi ya? Mudah-mudahan ya. Karena kita hampir tiap minggu undangan mulu. Gitu ya. Jadi kita ibadah minggu besok. Kita juga kemarin udah datang ke undangan Natal Cililitan ya, GPI Cililitan. Aura mudanya tuh, semangat bangetnya itu tuh cukup berasa gitu ya. Jadi kiranya biar semangat yang boleh kita dapat dari tempat itu boleh kita bawa di tempat ini gitu. Karena kan saya lihat di sini juga mayoritas masih anak-anak muda. Jadi yang menjalankan ibadah juga kita semua di sini anak muda. Mari semangat anak mudanya tetap terus dikobarkan gitu ya. Itu aja. Lalu hari Minggu latihan ibadah seperti biasa. Lalu setelah ini latihan ya? Latihan kan ya? Latihan setelah ini kita latihan untuk Natal kita tanggal 25 Desember. Jadi silahkan dilatih, lagunya sudah dikirimkan di grup. Silahkan dipelajarin sama-sama supaya kita boleh mempersembahkan yang terbaik. Itu aja. Lalu juga panitia, ada yang mau disampaikan dari panitia? Panitia tuh. Terserah boleh. Puji Tuhan. Mungkin karena mengingat Natal kita sudah dekat, saya hanya mengingatkan bahwa karena ada beberapa kebutuhan Natal yang masih belum terpenuhi, baik lilin dan segala macamnya, saya mengingatkan untuk kita memenuhi janji iman kita. Mungkin hanya itu saja agar kita bisa mempersiapkan Natal lebih baik untuk selanjutnya. Oh ya, untuk pembayaran janji imannya bisa ditransfer ke nomor rekeningnya Ibu Bal. Bisa terkonfirmasi. Ibu bendahara kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan sembari itu bersama-sama dengan para hamba Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah
tinggi, biar sangkakala berbunyi. Tepukkanlah puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita pujian ini, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepukkan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah selesai tulis nomor